Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berkarya. Ini yang kemarin ya. Jadi untuk shock breaker VV Polo. Nah, ini udah saya bongkar itu yang sebelah kanan ya, kanan. Nah, ini yang sebelah kanan udah saya bongkar. Ini sama Audi sama komponennya itu sama, cuma beda diameter, bentuk luarnya beda. Nah, ini tadi saya juga udah cari persamaan seal shock breakernya itu nggak sama. Jadi ini sealnya ini nggak ada persamaan. Jadi kayak gini. Ini sealnya VW Fulo. VW Fulo. VW Fulo. Jadi gini. Untuk sealnya ini sama punya Yaris itu sebenarnya sama. Diameter dalamnya ini 22. Diameter luarnya ini yang beda. Gimana ini solusinya? Yuk. Tenang, kita pasti ngasih solusi terbaik. Nah, ini ya punya Yaris itu diameter dalamnya 22 sama. Untuk bagian luarnya ini 48. Untuk VW Polo ini diameter luarnya 45 sama 48. Jadi selisih 3 mili. Oke. Ini berhubung sealnya ini masih bisa kita pakai. Nah, gini dulu. Shock breakernya ini bocor itu kenapa? Nah, biasanya kan langsung ke seal mas, sealnya waktunya ganti. Bukan mas. Jadi shock breakernya ini udah dibongkar. Nah, cara ngelipetnya ini kurang presisi. Itu cara ngelipetnya itu kurang presisi. Untuk sealnya dipakai masih bisa. Ya, sama asnya nanti kita poles di mesin bubutnya ini. Kita poles biar mulus. Sealnya tetap pakai orinya VW Polo ini. Nah, untuk bagian atas ini kan udah jelek ya, pasti kan hasilnya udah jelek, pasti bocor. Nah, salah mas. Jadi untuk seal itu yang penting bagian sini masih bagus. Biarpun yang atas ini masih udah jelek, itu dipakai insya Allah masih aman. Sama bagian tengah sini ini kan sama Yaris kan sama, cuma beda diameter luar ini. Nah, ini nanti tadi udah saya rembukan sama teman-teman, sama yang lain. Semisal seal ini nggak bisa dipakai, pakainya apa mas? Ya, pakainya tetap Yaris ini yo. Ya Yaris, pakai Yaris. Tapi nanti cara pemasangannya kan gini Yaris. Nanti anu nih. Nah ini. Nah, kan gini. Nggak presisi ya. Ini yang ini kita buang. Ini punya Yaris. Yang ini kita buang biar presisi di sini. Setelah presisi di sini, ini kan kegedean lubangnya ini. Nah, lubangnya ini kekecilan, sealnya ini kegedean. Nah, nanti kita bubut. Tapi bubutnya ini ya cuma bikin rumahnya ini aja. Jangan sampai rumahnya ini kelonggaran. Ya, ini kan juga presisi. Nah, nanti kalau ini dibubut longgar, nah jadi ini nggak bisa plek. Jadi longgar gini. Nah, nanti shock breakernya jadi bunyi. Nanti kalau dipakai itu shock breakernya bunyi. Nah,
Makanya tadi saya semisal sealnya VW Polo ini tidak bisa dipakai, saya pakai sealnya mobil Yaris, tapi ya dibubut di bagian atas ini dikit, mungkin ini 3 mili dibubut biar sealnya ini masuk. Diameter bawah tetap ini, jadi juga presisi gitu. Nah, ini berhubung sealnya masih bisa dipakai, ya kita pakai sealnya yang orinya ini lah. Tapi ada yang saya belum pernah bikin konten. Jadi sealnya kayak gini ya. Nah, seal ini dimasukin, sealnya ini dimasukin sini. Tapi sebelum dimasukin seal ini, gak apa-apa, dikasih o-ring. Dikasih o-ring. Jadi ini o-ring ini gunanya buat apa, Mas? Gunanya ini cuma buat bilas oli. Jadi oli yang sirkulasi yang terkena asnya ini dibilas sama o-ring ini. Nah, ini kan diameternya 22. O-ringnya kita kasih yang diameter 20. Nah, jadi kan ini posisi dudukan serumbung shockbreaker. Nah, ini dikasih o-ring. Dikasih o-ring, lalu dimasukin seal. Dimasukin seal. Tapi jangan sampai mepet. Nah, jadi ini kalau waktu dipasang celep, lah ada renggangnya segini. Soalnya nanti biar apa? Posisi sealnya yang di sini ini tidak menekan o-ringnya ini. Jadi, nah ini kan kelihatan ya ini. Ini kan bilasan dari o-ring. Ya kan? Oke, masuk. Ini jarang, Mas. Saya bikin konten kayak gini jarang banget. Oke, nanti perakitan kita juga akan video sampai hasilnya maksimal. Oke. Pokok ikutin terus channelnya Bintang Jaya, insya Allah bermanfaat. Ini oke. Jadi untuk asnya ini udah kita poles. Udah kita poles sesuai kebutuhan. Serit. Oke. Ini udah selesai pemolesan as. Nah, ini yang aslinya kan nggak digerinda ini. Untuk penglipetan itu nggak digerinda. Jadi ini seharusnya digerinda dulu biar rapetnya itu presisi dari rumah sealnya ini. Oke, ini kita tinggal proses pemasangan. Ini jadi untuk VW Polo ini olinya beda ya. Ini lihat ini olinya. Olinya pakai yang SAE berapa itu, Red? 60. Ya, 60. SAE-nya 60. Jadi kok kenapa biasanya kan pakai SAE 90 ya biasa nih, sing lebih lancar berarti. Oke, ternyata keliru. Untuk yang ini kita pakai yang ukuran 90 lebih kental, biasanya pakai ukuran 60 yang agak encer gitu. Kok kenapa pakai yang 90? Soalnya mobil Eropa itu membutuhkan shockbreakernya yang keras. Jadi mobil Eropa itu kalau shockbreakernya keras ya tetap empuk, dinaikin itu tetap empuk, tetap enak.
Oke, ini kita tinggal oli sudah kita isi, kita tinggal perakitan. Nah, ini yang awalnya ini dudukan seal kita pasang dulu. Nah, ini kan presisi ya, dudukan sealnya presisi. Oke, harus presisi. Ini jangan lupa. Jarang-jarang ini saya bongkar. Biar pada tahu. Selamat berkarya. Lalu seal shockbreaker. Jadi kalau masukin itu pelan-pelan, nanti takutnya yang bagian bawah sealnya itu sobek. Nah, oke, ini udah jadi, tinggal penglipetan jos ini nanti. Oke ya. Oke, jadi shockbreakernya jadinya itu kayak gini. Ya, ini dipotong. Yang bagian luar ini tadi udah dipotong. Dibongkar. Nah, gini. Ini juga dipotong. Ini dipotong kan soalnya tadi waktu pembongkaran ini dipotong. Ini dipotong ini. Lah, ini dipotong segini. Ini tadi dipotong ya, serumbungnya dalam ini juga dipotong. Jadi biar menghasilkan kepresisian perakitan shockbreakernya tadi. Jadi kayak yang tadi itu kan presisi. Nah, itu kalau nggak dipotong ya ini ke atas metungul gitu. Oke, ini kita tinggal perakitan. Untuk cara motongnya di video-video sebelumnya udah ada. Ini jadi cara bongkarnya itu sama shockbreakernya R3 itu sama. Jadi kayak gini. Ini kita juga lagi servis R3. Ini macet. Shockbreaker R3 itu penyakitnya macet pasti. Nah, ini kan ditekan, ditarik juga nggak mau. Ya. Nah, ini jadi sistem pembongkarannya memang kayak gini. Ini dipotong 2 mili 3 mili lah, dipotong. Nah, ini kan kalau dipotong otomatis nanti ngelipetnya kan jadi kehabisan tempat untuk ngelipet. Makanya diameter serumbung yang di dalamnya ini kita juga potong menyesuaikan kebutuhannya ini. Nah, gitu. Sama caranya motong itu sama. Di video-video yang sebelumnya ada. Nih, mobil R3 shockbreakernya macet. Nih, oke, tinggal perakitan. Kita poles dulu asnya ini. Asnya kita poles dulu biar lebih aman. Oke. Sama ini awalnya tadi orangnya gini, "Mas, mobilnya loh nggak apa-apa." Awalnya kok setelah saya sporing balancing shockbreakernya macet. Ini yang belum diketahui sama pengguna mobil R3. Jadi mobil R3 ini ya
untuk teflonnya yang di atas ini kalau udah hancur, mobil selama belum didongkrak atau yang penting belum didongkrak, belum dicuci steam yang gantung itu aman-aman aja mas, dipakai masih oke. Tapi setelah didongkrak, teflon yang hancur ini kan shockbreakernya naik total, naik full. Teflonnya yang hancur ini ke bawah, jeret, langsung klep yang bawah ini tersumbat. Waktu mobil diturunin, jeles, udah nggak mau naik, nggak mau turun, macet kayak gini. Nah itu khususnya R3. Oke, ini kita untuk pemolesan dulu ya. Untuk pemolesan dulu. Nanti setelah perakitan kita videoin lagi. Oke, ini ya shockbreakernya VW Polo udah selesai. Nah ini yang saya maksud tadi, penglipetannya ini. Ini tadi udah saya kasih busa, udah nggak bocor. Oke, ini tinggal dicoba dulu. Ya, saat masuk VW Polo. Selamat berkarya teman-teman. Kering, anti bocor, anti kerut, anti bocor. Anti kerut, anti bocor loh ini. Kering. Tekan lagi. Set. Oke. Minim budget. Oke, jangan lupa komen, share, dan subscribe. Like-nya oke, harus itu. Untuk yang mau servis shockbreaker juga bisa. Dan Beli spare part juga bisa. Ke link Shopee. nomor WA sudah ada di timeline. Masuk. Cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.